Udah sulit. Gimana ceritanya ikan paus akan memuntahkan beliau? Itu gimana logikanya? Tapi lagi-lagi, logika dalam masalah sudah bertemu pasrahnya seorang hamba kepada Allah, maka logika udah nggak lagi ada. Yang ada adalah kun fayakun. Logika ini udah nggak ada lagi nih. Yang ada kun fayakun. Jadi kalau kita lagi dapat masalah dan kita masih berpikir tentang logika lagi, logika lagi, logika lagi, logika lagi, asumsi lagi, asumsi lagi, asumsi lagi, asumsi lagi, asumsi dan logika kita tuh sering kali salah dan berkali-kali kita udah buktikan logika kita salah. Saya sendiri membuktikan 2016, 2015 kami menikah. Saya kerja di guru bahasa Arab di salah satu SD di Depok, Kubah Mas, dengan gaji 200.000 di Depok sebulan. Gaji 200.000 bisa apa? Logika saya berkata nggak mungkin, tapi Allah punya kun fayakun. Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Kan hal yang sama mungkin terjadi pada hidup kita bareng-bareng kan? Lagi-lagi ketemulah dengan ayat ini bahwa saat sudah berucap la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kalau udah bertemu dengan kepasrahan diri kepada seorang kalau udah bertemu pasrahnya hamba kepada Allahnya dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid, memuji Allah dengan sebenar-benar pujian, dan menyadari diri bahwa diri ini penuh kezaliman dan sangat banyak kekurangan, maka disitulah Allah tolong seorang hamba. Allah tolong seorang hamba. Hadirin, kita pernah loh lewati fase-fase itu kan. Mungkin dulu ada yang lebih parah. Guru honorer yang mungkin gajinya dirapel. Katanya dirapel per 3 bulan, tapi ternyata 3 bulan gak keluar. Katanya dirapel per 6 bulan. Tapi kami pernah dengar cerita ada seorang guru per 6 bulan pun ditunggu gajinya nggak keluar. Ditunggu setelah 2 tahun gajinya belum keluar. Baru setelah di jelang tahun ketiga gajinya dirapel. Sekian keluar. Dengan angka nominal yang mungkin kalau kita bilang ini nggak mungkin cukup, mustahil bisa cukup. Tapi siapa yang mencukupi? Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah yang cukupkan. Jangan mencoba bermain dengan akal logika sedangkan kita tahu harusnya kita bertauhid. Diulang ya. Jangan mencoba bermain dengan akal logika. Lalu akal logika ini mencoba untuk mengalahkan kekuasaan Allah. Karena nggak mungkin. Mainnya di ranah tauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Karena kalau kita bicara logika, logika ini pasti banyak salahnya. Asumsi itu seringkali banyak salahnya. Tapi kalau kun fayakunnya Allah, tapi kalau innallaha ala kulli syai'in qadir, itu nggak pernah bisa disinkronkan sama logika. Kemarin kita belajar Nabi Musa. Emang masuk logika jemaah? Ketika Allah memecahkan daripada lautan yang besar terbelah menjadi jalan yang terbuka lebar, masuk logika nggak? Enggak, tapi begitu cara Allah menolong dengan memberi mukjizat. Masuk logika enggak? Ini pagi ini Nabi Yunus. Fanada fil zulumat. Ketika beliau berdoa, fil zulumat, di dalam zulumat, bukan fil zulm, bukan di dalam fil zulm. Zulm itu cuma satu kegelapan, tapi fil zulumat jamak. Gelapnya tuh banyak. Gelap malam, tengah laut, dasar laut, dalaman perut ikan, di dalam perut ikan. Coba hadirin, nggak bisa selesai kalau pakai akal dan asumsi, pakai logika, nggak selesai. Tapi ketika Yunus alaihi salam serahkan sama Allah, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Jadi terbagi kalimat ini ke 3 part. 3 bagian di kalimat ini, la ilaha illa anta subhanak, atau la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Doa ini terbagi ke 3 part. Part pertama tauhid.
Part kedua, memuji Allah. Part yang ketiga, sadar diri bahwa kita hamba yang banyak zalimnya, banyak dosanya, banyak kelirunya. Baru setelah mengucap ini, Allah tolong Yunus dari dalamnya perut, dari dalam perut ikan paus, dari dalam perut ikan paus, dari dasar lautan yang sangat gelap, dan dari gelapnya malam di kala itu. Allah tolong karena beliau bertauhid, memuji Allah dan sadar diri. Konsep dan polanya kita, kalau mau ditolong Allah dari semua problematika hidup yang saat ini sedang dirasa, pakai konsep ini. Bertauhid, yaitu perbaiki tauhidnya. Yang kedua, puji Allah banyak-banyak, yaitu perbaiki diri kita, perbaiki lisan dengan perbanyak memuji Allah dan zikir. Terus yang ketiga, sadar diri kalau kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak kelirunya. Kalau tiga ini kita pegang, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, Allah tolong, Allah bantu, Allah selesaikan semua masalah. Itu kalau kita benar-benar bertauhid. Itu kalau kita benar-benar menjaga lisan kita untuk terus muji Allah. Karena yang terjadi di ayat selanjutnya, coba dibaca ayat berikutnya. Ayat 88. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami kabulkan apa yang dia pinta. Maka kami perkenankan apa yang dia mohonkan. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kedukaannya. Mau diselamatin dari duka? Mau diselamatkan dari masalah? Mau diberikan solusi? Ini rumusnya udah Allah bagi dalam Quran. Fastajabna lah, kami kabulkan apa yang dia mohonkan. Ya Rabb, aku bertauhid, ku puji engkau, aku sadar diri ya Rabb. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sesudahnya yang terjadi amazing. Fastajabna lah, Allah kabulkan doa-doanya. Wa najjaynahu, dan Allah selamatkan Yunus minal gham, dari kedukaan hidup yang menimpanya. Sedih loh jemaah. Kalau saya jadi Nabi Yunus, tentunya enggak, maksudnya bukan jadi Nabi ya. Kalau kami ada di posisi Nabi Yunus, berat. Di dalam perut ikan paus, sendirian. Ini semua nih, dinding-dinding ini perut-perutnya ikan paus. Di dasar laut, gimana ceritanya? Dari dasar laut, apakah kita bisa ngode? Bisa ngode sama paus enggak? Ah, saya setir nih ikan paus nih, yuk kamu naik yuk. Wah, nih di tengah laut nih, harus melipir dulu yuk ke tepian pantai. Siapa yang bisa nyetir ikan paus? Apa kita bisa kode? Kayak kode di angkot. Pas kita kemarin naik angkot kan kita ketuk kan, tok tok tok, Pak angkot. Kalau kita tak tak berarti minggir angkotnya ya kan. Itu ikan paus bisa nggak diketuk kayak gitu lambung perutnya atau perutnya? Tok tok tok, naik ya? Nggak bisa hadirin. Secara akal sehat nih sulit selamat Nabi Allah Yunus. Jadi pelajarannya di pagi ini, memang hidup kita tuh sulit. Memang kita tuh punya masalah masing-masing. Memang hidup kita tuh gak seideal yang pernah kita harapkan sebelum-sebelumnya. Tapi ingat, Nabi Yunus aja Allah tolong. Kita pasti Allah tolong. Jemaah tuh harus yakin ya. Kita tuh harus yakin ya hadirin. Kalau Nabi Allah Yunus dengan pasrahnya kepada Allah aja Allah tolong. Kalau Nabi Yunus yang ada dalam perut ikan di dasar lautan di tengah kegelapan malam aja Allah tetap tolong Nabi Allah Yunus, maka untuk kita dari masalah yang menurut kita ini nggak ada solusinya, ini nggak mungkin ketemu jalan keluarnya, dan saya udah benar-benar buntu, saya hampir putus asa, tapi tetap berbaik sangka kepada Allah dan nggak menyempatkan diri untuk berputus asa, tapi dia tetap mengucap la ilaha illa anta subhanak
inni kuntu minaz zalimin. Yakin deh, Allah pasti tolong. Yakin deh, Allah pasti bantu. Yakin deh, gak mungkin Allah menelantarkan. Allah akan tetap membersamai kita sampai kita bisa keluar dari persoalan hidup yang sedang kita rasa. Fastajabnalah, Allah kabulkan permohonannya Yunus. Wa najjaynahu minal gham, dan Allah pasti selamatkan kita sebagaimana Allah selamatkan Nabiullah Yunus, dan pasti Allah selamatkan kita sebagaimana Allah menyelamatkan Yunus minal gham, dari segala kedukaan, dari segala kesedihan, dari segala hal-hal yang gak enak yang kita rasa. Jadi jamaah, kalau kita bertanya gimana caranya supaya ditolong Allah, terapkan 3 konsep. Perbaiki tauhidnya, banyak-banyak puji Allah, dan sadar diri. Itulah konsep la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Lagi-lagi tulis di kolom komentar biar banyak yang baca. Jangan lupa di-share teman-teman, TikTok, YouTube, Instagram. Karena siapa tahu pagi ini ada yang relate, ada yang butuh dengan live streaming kita bersama di pagi ini. Lalu pas ketemu dengan doa yang barusan kita sama-sama pelajari, teman-teman nge-share sebanyak mungkin kepada 20 orang, lebih 30 orang, kepada lebih 50 orang. Beliau pas mengamalkan, ingat kata Nabi apa? Mandala alal khair kafa'ilihi. Dalam hadis Ahmad seperti itu. Siapa yang nge-share, dalla yadullu, share. Dalla yadullu, menunjukkan. Mandalla alal khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Itu riwayat Muslim. Kalau kafa'ilihi riwayat Ahmad. Kalau falahu mithlu ajri fa'ilihi itu hadis riwayat Muslim. Kalau kita nge-share satu kebaikan, kita bisa panen pahala dari pihak yang kita share. Doanya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. 3 part. Tauhid, muji Allah, sadar diri. Baru Allah tolong. Wa najjaynahu minal gham, Allah selamatkan Yunus dari kedukaan. Wa kadzalika nujil mu'minin, dan seperti itulah Allah selamatkan orang beriman. Allah menyelamatin orang beriman tuh kayak gitu hadirin. Ditolong, diselamatkan, dibantu sama Allah karena imannya. Gimana Allah mau bantu sedangkan kita masih berburuk sangka sama Allah? Gimana sih Allah nih? Nah, lisan kita aja gak bisa kita jaga dan terus berburuk sangka sama Allah, gimana mau dibantu? Allah nih gak adil lah. Lisan kita aja gak bisa kita jaga, padahal Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adil, hakim yang paling adil bahkan. Kenapa kita malah buruk sangka? Buah dari buruk sangka, buah dari keterputusasaan itu, gak datangnya pertolongan Allah, tapi malah semakin terpuruknya kondisi seseorang. Gara-gara putus asa akhirnya bundir. Gara-gara putus asa akhirnya dia merobek-robek nadi. Gara-gara putus asa akhirnya dia menancapkan sesuatu di dirinya sendiri. Wal'iyazubillah. Ayo jemaah, ayo hadirin, kita mesti faham, kita mesti sadar, dan kita mesti tahu kalau kita mau selamat, kalau kita mau ditolong Allah, kita harus perbaiki tauhid, perbaiki lisan dengan banyak memuji Allah, lalu sadar diri, yang kesemuanya itu dirangkum dalam kalimat mukmin, memperbaiki iman. Jadilah seorang mukmin yang benar-benar mukmin agar kita ditolong Allah. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi
Nabi Zakaria, ingat ya kisahnya? Nabi Zakaria yang menikah puluhan tahun lamanya, menanti hadirnya seorang anak. Kita yang sekarang punya anak, ngeluh, ya Allah kenapa ya? Kenapa ya Allah? Sedangkan ada orang, beliau tinggal di istana, beliau punya kemewahan luar biasa. Apa arti ini semua? Ini gak ada artinya. Gak ada artinya. Kamu yang punya segala-galanya. Hah? Kok iya? Kok bisa bilang kayak gitu? Kan kamu tinggal di istana raja. Kan kamu tinggal di istana yang mewah, marmer, bagus, rumahnya top, kendaraannya prima. Sekarang gini, kata beliau, anakmu ditukar sama rumah ini semua. Mau gak? Gak mau. Selesai. Saya menikah udah sekian puluh tahun, Allah titipkan kekayaan ini semua, tapi saya belum dikaruniai anak. Kamu meskipun ngontrak, tapi Allah anugerahi padamu anak dan sehat, lucu, menggemaskan. Itu idaman kami berdua yang sudah menikah lama puluhan tahun. Ternyata hidup itu tinggal sedikit aja kita rubah angle-nya, sedikit aja kita rubah sudut pandangnya, kelar. Kita selama ini terlalu sering membandingkan hidup sama orang lain. Jadi bahagia itu gak kita temukan. Belajarlah berhenti membanding-bandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain, karena ternyata kebahagiaan itu berawal dari rasa syukur atas apa yang hari ini kita miliki, bukan atas ambisi dari apa yang belum kita miliki. Bahagia gak datang dari situ. Bahagia itu datang dari rasa syukur. Ternyata bahagia itu datang dari rasa syukur atas apa yang kita punya. Makanya Nabi bilang, kamu tuh harus sering lihat yang ada di bawah. Fala tanzur ila man huwa fawqakum. Jangan sering-sering lihat ke atas. Fahuwa ajdaru alla taddaru ni'matallah. Supaya kamu banyak syukurnya. Supaya kita mengerti nikmat Allah udah terlampau banyak sama kita. Jadi sebenarnya bahagia hidup tinggal rubah aja sedikit. Tek. Mindsetnya berubah. Kita selama ini memandang terlalu dekat. Akhirnya dipandang terlalu dekat, nggak kebaca apapun. Kita zoom out sedikit, oh terbaca. Kalau kita terlalu, kenapa saya belum punya ini, kenapa saya belum punya itu. Yang dilihat terus yang belum dipunya. Yang kita lihat tuh kepada terus yang belum kita punya, yang belum kita berhasil miliki, yang belum kita capai. Tapi kita nggak pernah ngelihat nih yang ada di sekeliling kita. Alhamdulillah istri mengandung, hamil. Alhamdulillah putra-putri buah hati, lucu, menggemaskan dan sehat-sehat. Alhamdulillah Allah titipkan bisa tempat bernaung meskipun masih ngontrak. Kita lupa mensyukuri apa yang ada. Akhirnya hidup ini isinya hanya keluh kesah. Hidup ini isinya hanya terus meratap. Padahal bahagia itu dia terletak di hati yang penuh syukur. Banyak bersyukur, hidup kita akan bahagia. Dan satu lagi, kalau kita mau bahagia, coba pegang satu prinsip ini, karena prinsip ini berhasil membuat orang-orang yang sudah lebih dulu daripada kita bahagia hidup mereka. Apa itu? Sedikitkan kepo kita kepada orang lain, maka hidup kita akan jauh lebih bahagia. Sedikitkan rasa ingin tahu kita atas urusannya orang lain. Jangan terlalu sering kepo sama urusannya orang. Dia punya hajat. Kalau bisa kita menilai orang itu cukup dari tampilan luar zahirnya aja, cukup. Jangan korek-korek. Jangan cari tahu. Jangan kepo. Karena kalau kita semakin tahu aibnya orang, semakin tahu urusannya orang, hidup kitanya yang nanti nggak tenang. Orang-orang dulu berhasil. Mereka rumah, ada terus kemudian sawah, rumah lagi, sawah, rumah lagi. Pada zaman itu, lebih termudahkan mereka, apalagi zaman itu nggak ada sosial media kan.
hidup di kampung, agak luas pekarangannya, nggak ada sosial media, jadi sedikit ilmu dan informasi tentang pihak-pihak lain untuk beliau. Taunya pokoknya baik, ya udah baik. Taunya itu baik, baik, udah selesai. Bahagia hidup kita. Ketimbang kita tahu informasi tentang orang. Kepo, lagi scroll, statusnya lagi apa ya sekarang? Ih, kok dia nggak ngajak? Nah, loh. Tadinya nggak tahu, biasa aja. Pas kita nggak tahu bahwa dia jalan-jalan, ngajak teman kita kecuali kita nggak diajak, kita tuh biasa aja. Nggak apa-apa, silakan mau mantai, mau gunung, mau apa, mau pergi kemana. Kita kalau nggak tahu, biasa aja kan? Tapi karena kita kepo, akhirnya kita tahu, jadi kesel nggak? Kok dia diajak? Ada dia. Kok saya doang yang nggak diajak? Wah, parah nih. Akhirnya besok kita ketemu, wajahnya senyum atau wajahnya jutek? Ih, ini orang nih kesel banget saya deh. Jutek akhirnya. Kepo awalnya. Kepo. Sedikitkan rasa ingin tahu kita terhadap urusannya orang, maka hidup kita akan jauh lebih bahagia. Bahagiain hidup tuh simple kok jemaah, nggak berat-berat. Latih diri yang kayak gitu. Yuk sekarang kita balik lagi ke ayat 89. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ketika Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Rabbnya, Allah maksudnya, Rabbi, ya Allah, la tadharni fardan, jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi ahli waris ya Allah. Ayat ini bisa jadi doa buat teman-teman yang sedang, mohon maaf, single, lalu sedang menanti jodohnya. Yang kedua, sedang menanti keturunan, lalu berharap hadirnya keturunan. Dua-dua bisa dipakai, bisa. Rabbi la tadarni fardan, ya Allah jangan biarkan hamba sendirian, kasih peneman. Wa anta khairul warithin, ya Allah kasih juga ahli waris yang nanti mewariskan ilmu yang hamba punya, melanjutkan estafet perjuangan dakwah yang hamba sedang toreh, yang hamba sedang perjuangkan. Jadi doa ini itu dua fungsinya, minta jodoh, minta keturunan. Ini teman-teman ya, tolong diamalkan ya. Dan disebarluaskan, di-share aja banyak-banyak. Siapa tahu ada yang juga sedang butuh informasi tentang doa ini. Teman-teman nanti amalkan ya. Al-Anbiya 89. Al-Anbiya 89. Doa agar Allah mudahkan kita bertemu dengan jodoh terbaik menurut Allah, dan doa agar Allah berikan kepada kita keturunan yang salih salihah, keturunan-keturunan terbaik menurut Allah. Ada di Al-Anbiya 89 doanya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan kami hidup sendiri. Juga artinya, ya Allah, hamba minta pasangan yang salih, hamba minta pasangan yang salihah, yang bersamanya syurga terasa lebih dekat, yang hidup bersamanya kami tumbuh menua bersama hingga syurga. Itu tuh cita-cita terbesarnya kan? Terus wa anta khairul warisin, dan di sisi lain ya Allah kami juga memohon agar engkau berikan ahli waris pada kami untuk melanjutkan estafet kebaikan yang selama ini kami tanam, untuk melanjutkan dakwah, untuk melanjutkan perjuangan syiar li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agamamu ya Rabb, agar makin banyak orang nanti mengenal engkau, meneladani sunnah nabimu ya Rabb. Izinkanlah kami punya keturunan ya Allah. Izinkanlah kami punya keturunan ya Allah. Itu doanya. Jadi doa ini tuh fungsinya banyak. Bisa minta pasangan, bisa minta keturunan. Jadi kapan diamalkan? Waktunya kapan? Harus berapa banyak? Waktunya tidak ditentukan, berapa banyaknya bebas. Sebanyak-banyaknya doa. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendirian. Berikan aku ahli waris ya Rabb.
Di sisi lain minta jodoh, iya. Minta keturunan juga, iya. Insya Allah, biidznillah, siapa yang baca doa ini Allah mudahkan dapat yang terbaik dari Allah, di waktu menurut Allah, di timing terbaiknya Allah. Bukan maunya kita, bukan waktunya kita, bukan menurut kita, tapi yang terbaik menurut Allah. Allah pasti beri yang terbaik. Ayo banyak dibaca doanya. Ditulis di kolom komentar teman-teman. Berkenan ditulis di kolom komentar, disebarluaskan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Baca kayak gitu. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Untuk pejuang 2 garis biru, Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalaulah ternyata sampai kita berpulang kita belum memiliki keturunan, ketahuilah bahwa sosok mulia ibunda kita bersama Bunda Aisyah radhiyallahu anha, suami beliau Rasulullah, dan sampai wafatnya Bunda Aisyah beliau belum punya keturunan. Beliau tidak punya keturunan sampai hatta beliau wafat. Tapi Bunda Aisyah gak berkecil hati. Bunda Aisyah tahu bahwa masing-masing kita diberi takdir terbaik oleh Allah. Dan Allah takdirkan beliau sampai wafat tidak memiliki keturunan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hal itu tidak membuat beliau berkecil hati, karena beliau sadar bahwa potensi peluang jariah itu tidak datang hanya dari keturunan, tapi datang juga dari sisi yang lain, ilmu salah satunya. Makanya perempuan yang banyak meriwayatkan hadis, salah satunya Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada Ummu Salamah, istri Nabi, ada Ummu Salamah. Beliau meriwayatkan hadis juga, tapi nggak sebanyak Bunda Aisyah. Bunda Aisyah tahu dan sadar betul bahwa peluang jariah itu nggak datang cuma dari keturunan. Jadi kami ulang, untuk kita yang sedang menanti datangnya keturunan, yang semoga Allah mudah-mudahan memberi di waktu terbaik menurut Allah. Tapi kalaulah Allah takdirkan kita sampai wafat tidak memiliki keturunan, ingat selalu bahwa perempuan terbaik yang pernah ada, ibunda kita bersama, istri Nabi yang mulia, Bunda Aisyah radhiyallahu anha pun sampai wafatnya beliau tidak memiliki keturunan. Tapi beliau ridha atas takdir yang Allah tetapkan. Dan beliau sadar bahwa jariah itu tidak hanya dari keturunan. Beliau sadar bahwa jariah juga bisa datang dari aspek yang lain, salah satunya ilmu. Maka salah satu perempuan periwayat hadis terbanyak, salah satunya adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jangan berkecil hati kalau ternyata Allah mentakdirkan kepada kita belum punya keturunan. Jangan rendah diri kalau ternyata sekian puluh tahun menikah belum Allah anugerahi keturunan. Karena Allah yang paling tahu yang terbaik. Allah juga pasti beri yang terbaik. Dan kalau memang sampai wafat pun kita belum punya keturunan, Allah pasti sudah menyiapkan jariah-jariah lewat jalur yang lain. Bisa lewat ilmu yang kita luaskan, ilmu yang kita bagikan, harta yang kita dermakan, atau hal-hal lain dalam kebaikan dan amal soleh yang kita fasilitaskan, yang kita jadi fasilitator di dalamnya. Banyak kebaikan yang sudah Allah berikan sama kita. Maka jangan mata kita hanya terpaku kepada nikmat yang belum Allah berikan, tapi mulailah mata kita mulai memandang kepada banyak nikmat yang sudah lebih dulu Allah berikan sama kita. Hidup kita insya Allah akan terasa lebih tenang biidznillah. Setelah berdoa itu, apa yang terjadi? Lagi-lagi dijawab. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya aslahna lahu zawjah
innahum kanu yusari'una fil khairat. Maka kami kabulkan apa yang Zakaria pinta. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami kasih pada Zakaria seorang anak bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kenapa? Kenapa Allah kabulkan? Kenapa Allah perkenankan? Kenapa Allah berikan? Innahum kanu, karena Nabi Zakaria dan istrinya yusari'un fil khairat. Mereka ini orang-orang yang gak pernah lambat dalam kebaikan, kecuali yusari'un, mereka bersegera. Ada peluang, ambil. Ada potensi kebaikan, ambil. Ada silaturahim, bersilaturahim. Harus datang, datangi. Kunjung, kunjungi. Gak mesti kita mulu yang dikunjungi, kadang kita berkunjung balik. Sambung silaturahim. Karena Zakaria sama istrinya itu suka berbuat baik, suka silaturahim, suka sedekah, suka berbuat baik kepada sesama, suka berderma, suka berinfak, bersedekah, berbaik sangka terus sama Allah, nggak pernah sedikit pun berburuk sangka kepada Allah, selalu menempatkan Allah di tempat yang paling pertama dan paling prioritas dalam hidup beliau berdua. Fastajabnalah, maka Allah kabulkan. Wa wahabna lahu Yahya, Allah kasih Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, istrinya yang tadinya akir, mandul, aslahna, kami perbaiki istrinya, kami sembuhkan dari kemandulannya, istrinya bisa hamil dengan rahmat dari Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairat, karena dia tuh bercepat-cepat dalam berbuat baik. Maka ini rumusnya juga, kalau kita mau cepat dapat kebaikan yang Allah hadirkan dalam hidup, cepat sambut kebaikan yang Allah perintahkan. Kalau kita mau dipercepat, ya kita bercepat juga beramal saleh. Cepat ambil Quran, lalu dibaca, ditadaburi, dihayati, diamalkan. Ingin cepat dapat kebaikan, cepat juga berderma, bersedekah, berzakat, berinfak, wakaf. Ingin juga cepat dapat pahala tanpa harus kita capek, nyiapin tripod lah, nyiapin lighting, nyiapin ini, nyiapin live streaming, nyalain komputer dan segala macamnya, cukup share. Kata Nabi kan tadi, man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Kita nge-share kebaikan itu, kita panen pahala kebaikan dari pihak yang kita share. Jadi kalau kita mau dapat cepat dari apa yang sedang diharap, cepat jugalah menjawab apa yang Allah perintahkan. Suruh baca Quran, baca Quran. Suruh sholat, sholat. Suruh sedekah, sedekah. Subuh-subuh suruh mengawali dengan kebaikan banyak-banyak. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, karena kata Nabi, ya Allah berkahilah umatku yang datang pada pagi harinya, beramal soleh di pagi harinya, yang mengawali aktivitas pada pagi harinya yang penuh keberkahan itu. Berkahi hidup mereka di pagi-paginya ya Allah. Maka lakukan yusari'una fil khairat. Dia tuh bersegera fil khairat, melakukan banyak kebaikan. Jadi kalau kita mau dapat banyak kebaikan, segeralah juga melakukan banyak kebaikan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Karena kebaikan yang dilakukan itu akan berpulang kepada pemiliknya. Kita buat baik, sebenarnya kebaikan itu buat siapa? Diri sendiri. Bukan buat orang lain. Dia buat diri kita sendiri. Makanya Allah jawab. Karena ternyata Zakaria orang yang cepat berbuat baik. Cepat, harus cepat. Jangan sampai ketinggalan, nanti kita ketinggalan lagi. Jamaah, ayo baca Quran, cepat. Ambil Quran, kita baca. Nanti kalau nggak kita baca, kita skip lagi. Harus cepat. Barakallahu fiik. Ayat yang terakhir. Ini ayat yang terakhir jamaah. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum, karena mereka yang pertama bersegera beramal salih. Yang kedua, mereka itu yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka tuh tetap berdoa dengan penuh harap, meskipun kadang-kadang datang rasa cemas.
Jadi doanya tuh nggak berhenti. Ya cepat beramal solih, doanya juga jangan berhenti. Udah Mas? Doanya jangan berhenti, doa terus, doa lagi, doa terus, doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa terus, doa aja. Kayak kemarin, masih kan nggak? Berdoa itu seperti mengayuh sepeda. Merutinkan doa seperti merutinkan kayuhan sepedanya. Cepat atau lambat, kalau kita terus mengayuh sepeda kita akan sampai pada tujuan. Doa seperti itu. Cepat atau lambat, selagi kita nggak berputus asa dalam berdoa, Allah pasti kabulkan. Nggak mungkin nggak. Allah kasih yang terbaik, nggak mungkin nggak. Kalau belum, Allah pasti mau kita akan dapat yang lebih baik. Nggak mungkin nggak. Jadi kalau hari ini mungkin sebagian ada yang bertanya, kapan datang jodoh saya Us? Kapan ya Ustadz jodoh saya itu datang? Kalau pertanyaan itu muncul dan kita ngerasa seolah kayaknya jodoh saya ini kayaknya terlambat dia datangnya. Lalu kita ngerasa kayaknya jodoh saya ini terlambat dia datangnya. Ingat hadirin bahwa nggak ada kata terlambat menurut Allah, karena Allah tahu kita pasti akan mendapatkan sesuatu itu di waktu yang terbaik menurut Allah. Allah tahu waktunya kapan. Boleh jadi hari ini kenapa kita belum datang jodohnya, karena Allah nggak mau memberi kita pihak yang sembarangan. Allah mau memberi kita sosok pasangan yang terbaik, menemani kita menua bersama sampai surga. Allah nggak mau ngasih kerikil-kerikil di tepi jalan. Allah mau ngasih mutiara di dasar lautan. Yang tentunya mutiara itu perlu waktu. Tentunya mutiara itu harus diselami dulu sampai ke dasar lautan, baru dia dijumpai. Maka jangan sangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk. Allah telat. Waktu timingnya Allah nggak pas, nggak ada. Karena waktu Allah adalah waktu terbaik, timingnya Allah adalah timing terbaik. Kitalah yang perlu memperbaiki baik sangkanya kita sama Allah, karena baik sangka sama Allah hanya akan berbuah kebaikan. Ana inda dhanni abdi bi, Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Sangka baik, kita dapat yang baik. Sangka yang lebih baik, insya Allah kita dapat yang jauh lebih baik. Itu hadirin. Next. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdua berdoa kepada kami terus harap. Raghaban berharap, raghaban penuh harap, wa rahaba. Udah? Belum juga? Udah dihabisin. Siap, jazakumullah khairan. Wa kanu, terakhir, wa kanu lana khashi'in, dan mereka termasuk orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam sholat, ngajinya khusyuk, baca Qurannya khusyuk, ibadahnya khusyuk. Mereka tuh karakternya khusyuk. Yuk kita simpulkan 3. Yang pertama, bersegera dalam kebaikan. Yang kedua, terus-terusan mengulang doa. Dan yang ketiga, mereka termasuk hamba Allah yang khusyuk. Berkah hidupnya, insya Allah. Jadi dari ayat 90 Al-Anbiya kita belajar 3 poin supaya hidup kita semakin diberkahi dan dimudahkan oleh Allah. Poin yang pertama, jadilah hamba-hamba Allah yang bersegera dalam kebaikan. Yang kedua, jangan bosan berdoa, teruslah mengulang-ulang doa. Yang ketiga, jadilah hamba Allah yang khusyuk dalam ibadah. Maka kita akan dapat diijabah doa-doanya, dikaruniai anak keturunannya, diperbaiki hidupnya, dan Allah beri yang terbaik dalam apa yang dia harapkan. Ini kuncinya. Yang pertama apa tadi? Bersegera dalam kebaikan. Yang kedua, jangan bosan berdoa, teruslah mengulang-ulang doa. Yang ketiga,
khusyuk. Jadilah hamba Allah yang khusyuk. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, ayahanda, ibunda dan sahabat semuanya, terima kasih sudah berkenan membersamai banyak kebaikan di masjid ini, di komplek Masjid Muhammad Al-Fatih, perluasan dan segala macamnya. Semoga Allah balas dengan surga Firdaus. Tidak lupa hadirin, ini ada peluang jariah buat kita bersama. Silahkan kalau ada yang mau berkenan membersamai untuk perluasan lahan di Masjid Muhammad Al-Fatih yang nanti bisa digunakan untuk lahan parkiran ataupun kemaslahatan yang lain. Hadirin nanti bisa membersamai di nomor rekening 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, Bank Muamalat. Barakallahu fikum. Sampaikan salam takzim kami buat keluarga di rumah. Terima kasih jemaah. Makasih banyak ya jemaah udah meluangkan waktu, udah berkenan belajar bersama-sama. Semoga ini jadi amal jariah sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat keluarga di rumah. Jangan bosan untuk belajar. Ayo terus kita kajian. Dan ini terbuka untuk umum. Teman-teman bisa datang kajian live streaming subuh syuruk secara offline di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo Jawa Tengah Indonesia. Kajian subuh syuruk ini gratis, terbuka untuk umum, silakan datang. Tapi kalau teman-teman jauh, live streaming aja dari rumah, insya Allah sama dapat berkahnya. Ayo kita berproses lebih baik, satu hari cukup lebih baik 1% aja, insya Allah berkah hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.